Sejak tahun 2021 kemarin, isu ibu kota baru Indonesia emang makin sering kedengaran. Perpindahan dari Pulau Jawa menuju Kalimantan katanya akan lebih mengefisiensikan pemerintah dalam bekerja, dan Kalimantan jauh lebih aman dari bencana alam. Ngomongin tentang kota baru, siapa sangka kalau bukan cuma Indonesia yang punya niat tersebut. Ada negara-negara seperti Mesir, Myanmar, Qatar, dan bahkan Cina. Bagi kamu yang penasaran alasan negara-negara ini pindah kota dan proyek besarnya, yuk kita simak bersama dalam video berikut ini, mega proyek kota baru negara-negara di dunia. Soal rencana ibu kota baru, Mesir emang total banget nih dalam membuat kota masa depan impian mereka. Karena uang yang digelontorkan dalam proyek ini mencapai 830 triliun rupiah. Secara desain, ibu kota baru yang akan seluas 170.000 hektar ini emang cantik banget. Karena selain gedung pencakar langit, ada juga taman sepanjang 35 km dengan luas 6.200 hektar yang berada tepat di tengah kota. Di desainnya, semua tempat akan dipisahkan secara khusus berupa distrik. Contohnya saja, distrik pameran yang bangunannya super kece akan menelan dana senilai 286 miliar rupiah. Lalu, ada distrik pemerintah yang bakal diisi dengan gedung parlemen, kantor presiden, dan lain-lain dengan kebutuhan dana mencapai 1,7 triliun rupiah. Oh iya, distrik ini nih yang digenjot paling cepat karena sudah digunakan sejak Desember 2021 kemarin sebagai percobaan. Setelah itu ada distrik olahraga dengan rancangan dana mencapai 71 triliun rupiah, yang salah satunya itu meliputi stadion bola seharga 14 triliun rupiah. Soal distrik paling mahal sepertinya nih dipegang oleh distrik museum, karena pengerjaannya diprediksikan menelan 286 triliun rupiah. Untuk ikon kota, nantinya ibu kota baru ini akan ditandai dengan gedung pencakar langit bernama Obelisco Capitol Tower, senilai 45,8 triliun rupiah. Nah, sebagai ikon kota, gedung ini akan lebih tinggi ketimbang Burj Khalifa loh. Terus nih, kalau kamu bertanya-tanya, kenapa sih Mesir ingin pindah ibu kota? Jawabannya sih cukup simpel. Kairo yang sekarang jadi ibu kota udah sesak banget. Bahkan pertumbuhan penduduk diprediksi udah mencapai 40 juta pada 2050 mendatang. Selain itu, menurut Presiden Mesir Abdul Fattah As-Sisi, perubahan letak ibu kota akan mendatangkan pekerjaan dan perbaikan ekonomi bagi Mesir. Uniknya, ibu kota baru ini belum diberi nama resmi. Dalam dokumen rancangan awalnya sih, namanya adalah Kota Wedian. Namun untuk pastinya menunggu hasil sayembara logo dan nama kota pengganti Kairo ini. Sebagai negara yang memiliki banyak uang, Qatar juga punya proyek kota baru nih. Hebatnya lagi, kota baru Qatar ini dibuat khusus untuk menyambut Piala Dunia 2022. Jadi, kalau biasanya tuan rumah Piala Dunia cuma buat stadion, yang satu ini malah buat kota. Oke, welcome to Lusail City. Seperti disulap oleh Jin, Lusail yang dulunya dikenal sebagai kota padang pasir dan kota mati, kini udah berubah menjadi kota maju. Gak tanggung-tanggung. Untuk mengubah Lusail menjadi kota maju, pemerintah Qatar menggelontorkan dana hingga 644 triliun rupiah. Hal ini emang wajar, karena Qatar merupakan negara dengan pendapatan keempat paling besar di dunia. Di kota ini, semua orang yang datang untuk nonton Piala Dunia akan dibahagiakan dengan berbagai macam cara di tiap distrik yang dibangun pemerintah Qatar. Mulai dari Golf District yang seluas 366 hektar, Marina District dengan Marina Twin Tower-nya sebagai pusat perkantoran, dan yang paling nyantrik, Entertainment District di Ketavan Island. Sebagai distrik entertainment, daerah ini emang dipenuhi oleh tempat wisata untuk memanjakan pengunjung Piala Dunia 2022, mulai dari hotel, waterboom, hingga mall bernama Place Vendôme adalah andalan dari kota Lusail. Bahkan saking diandalkannya, Place Vendôme yang jadi mall terbesar di sini akan memiliki luas 800.000 meter dan menelan biaya pembangunan hingga 19 triliun rupiah. Ya, meskipun sudah ditempati oleh pemerintah Qatar dan Piala Dunia sebentar lagi dilangsungkan, Lusail belum berhenti dalam pembangunan. Bahkan dari keterangan pemerintah sana nih, Katara Tower yang bakal menjadi ikon kota Lusail masih jauh dari kata rampung.
Gedung yang menelan dana hingga 8,6 triliun rupiah ini diprediksikan bakal selesai pada tahun 2025 mendatang untuk menarik para turis. Pindah ke tetangga Indonesia, sekarang kita ada di Myanmar. Meskipun sedang mengalami gonjang-ganjing karena kudeta militer, negara ini tidak ketinggalan loh dalam proyek kota baru. Uniknya, proyek kota baru Myanmar ini seakan-akan bukan proyek Myanmar, malah proyek besarnya Cina. Bukan hanya dari segi dana yang mencapai 11,4 triliun rupiah, tapi juga desain dari kota ini terlalu menguntungkan Cina. Dalam kota ini, setidaknya ada beberapa fasilitas yang akan langsung bersambung dengan Cina. Contohnya saja dalam segi energi. Kota yang diprediksikan memiliki nama New Yangon City ini akan memiliki dua sumber energi besar, yaitu dari pembangkit listrik tenaga gas di Kiawaku Gas Plant dan juga pembangkit listrik tenaga solar di kota Mandalay. Kedua pembangkit listrik super ini akan memiliki perusahaan raksasa yang tidak hanya menerangi Myanmar, tapi juga memberi energi listrik pada sebagian besar daratan Cina. Selain itu, ada juga di transportasi, jalan tol Jinghai, dan juga rel kereta di Mandalay akan bersambung masuk ke wilayah Cina dan menjadi transportasi pertama yang langsung menghubungkan daratan Tiongkok menuju Asia Tenggara. Jadi emang gak bisa dipungkirin ya, kalau proyek ini proyek milik Tiongkok. Pendirian kota baru ini dilakukan untuk membuat Myanmar memiliki kota yang lebih maju dari segi fasilitas dan juga untuk membuka lapangan kerja yang lebih banyak. Harapan ini wajar sih, karena emang New Yangon City ini bakal diperuntukkan sebagai kota bisnis. Oh iya, tentang kota baru Myanmar, banyak yang memprotes keberadaan New Yangon City karena sebelumnya proyek kota baru Myanmar udah gagal di Naypyidaw yang sekarang udah jadi kota hantu. Padahal udah 15 tahun jadi ibu kota baru. Ngomongin soal proyek pembangunan, kayaknya kita nggak boleh lupa dengan Cina nih. Di negara yang penuh kontroversial ini, akan dibangun sebuah kota bernama Net City di daerah provinsi Guangdong. Kota ini diprediksikan akan menelan biaya mencapai 315 triliun rupiah. Investor utama dari proyek ini adalah perusahaan yang menciptakan PUBG Mobile, yaitu Tencent. Makanya ikon dari kota ini akan berupa sebuah gedung pencakar langit bernama Tencent Building. Kota ini nih yang bakal jadi kota bisnis baru Cina untuk menyaingi Shanghai. Dalam perancangannya, Net City ini akan menjadi kota paling ramah lingkungan di dunia. Selain desainnya yang banyak menggunakan ruang hijau, Net City juga akan mendapatkan energi dari solar panel yang dipasang di tiap bangunan. Lebih hebatnya lagi, kota ini akan menjadi kota pertama di dunia yang bebas dari mobil, dengan membuat semua transportasi darat berada dalam terowongan bawah tanah, di mana polusinya akan diolah kembali menjadi udara yang tidak berbahaya. Untuk mewujudkan hal ini, para pelaksana proyek sudah mengalokasikan 5 miliar rupiah untuk tiap 2 km jalan bawah tanah yang akan dibuat nanti. Jadi sebagai kota modern, Net City adalah impian bagi mereka yang mencintai lingkungan. Ibu kota baru negara kita sendiri, yang direncanakan bisa digunakan pada tahun 2024 mendatang dengan menghabiskan dana mencapai 178 triliun rupiah. Ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur ini akan berada di 2 kabupaten, yaitu Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara. Dalam perkembangannya, setidaknya ada 2 kabar menarik nih tentang ibu kota baru Indonesia. Pertama, desain ibu kota baru sudah ditetapkan lewat sayembara yang dimenangkan oleh Urban Plus dengan nama desain Nagara Rimba Nusa. Dari filosofinya, desain ini menggambarkan kesinambungan 3 unsur penting, yaitu alam, manusia, dan Tuhan. Dalam pemaparan desain, ibu kota baru nanti akan memiliki konsep lahan hijau yang cantik banget dengan ikon Danau Pancasila. Pokoknya dari segi desain kita pasti nggak sabar deh ngelihat ibu kota baru nanti. Update kedua yang kita dapat nih adalah nama ibu kota baru udah ditetapkan, yaitu Nusantara. Alasannya sih sebagai ikon pemersatu bangsa. Namun hal tersebut menuai pro dan kontra sih, sebab kata Nusantara dinilai terlalu Jawa sentris. Nah, kalau kamu nih jadi orang yang bisa ngasih nama ibu kota baru, namanya bakal tetap Nusantara atau kamu ubah? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.